Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan. Rumus pertama kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik. Simpel. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak. Pokoknya jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya. Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas. Apa kira-kira jam 3 lebih 15 apa jam 3.30. Itu diskusi ini ngono. Sholat enggak Pak. Iya. Kamu diskusi tentang tarawih itu 20 apa 8 mati-matian nyari dalil ya. Terus ndak tarawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik, tapi kamu ndak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas semacam motong debat. Ya memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda. Syir'atan wa minhajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda. Tidak apa-apa. Lihat luwakum fima atakum. Untuk mengujimu tidak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya fastabikul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lombalah jadi orang baik. Bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik, hidup kita sendiri dan bersama orang lain insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat, mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik saja. Jadi rumus pertama itu. Rumus yang kedua, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur. Masa demi masa tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja. Karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia tidak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, tidak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha telur dadar, pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu tidak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok masih nawar, masih nunggu balasan, masih minta dikasih pahala double. Jadi jalankan kebaikan itu secara natural, alami. Tanpa harus mikir, tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama, jadilah orang baik saja, titik. Rumus kedua,
Jalankan kebaikan secara alamiah. Tidak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang engkau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Markus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet, kan ya tidak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, lawannya kebaikan itu kejahatan, kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu. Jadi kebaikan itu lawannya salah, dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan, ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi, lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan, besok lah Pak kalau tua Pak, saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, zuhud, uzlah. Lah kok nunggu besok? Durasi kita terbatas loh, sementara loh. Kalau kamu berbuat baiknya nunggu, nanti kalau tidak sempat berbuat baik gimana? Ya lakukan sekarang sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sedekahnya besok aja loh Pak, kalau kaya loh. Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkaumu, kekuatanmu berapa sekarang, sedekahlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi, ya enggak mungkin, katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus. Tidak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu. Kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Tidak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lah nunggu kapan lagi? Wong kamu tidak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi atau bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke, kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek dengan pandangan komentar orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita ini
berbuat baik jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri, yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunia sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan. Tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini. Tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu. Yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Terus katanya Markus, saat bertindak jangan menunda-nunda, saat berkata jangan membingungkan orang lain, saat berpikir jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. Lakukan kebaikan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat. Jangan ngomong yang cuma membingungkan orang, apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian mentalmu harus mental aktif, tapi tidak agresif, apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus, hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malahan. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka Markus ngasih rumus 5 itu. Bertindak jangan ditunda, berkata jangan membingungkan, berpikir jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Terus, ini nasihatnya Markus. Kindness is unconquerable. Kebaikan itu tidak terkalahkan. Without flattery or hypocrisy. Selama tidak dibarengi flattery, kesombongan atau kemunafikan. Kemunafikan berarti baiknya pura-pura. Flattery berarti baiknya berpamrih, berpamrih dipuji, untuk kamu bahan menyombongkan diri. Jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi. Flattery berarti ada pamrihnya, dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan, cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. Unconquerable. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus sehingga
Sedahsyat apapun kepahitan hidupnya, kesulitan yang dia hadapi, dia bisa bertahan sampai akhir. Dan jadi salah satu kaisar paling menonjol dari Romawi. Menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu tidak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan. Tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik. Ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Wah itu lebih gaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa. Engkau membuatku sakit hati itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak. Lihat salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah. Kok milih tersinggung? Itu kamu milih rasa sakit. Jadi tidak, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Nah kok kita bisa kalah oleh itu katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini.
Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja, sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Katanya Markus, adalah nasib burukku semua ini terjadi padaku. Kita kan sering mengeluh begitu. Aduh, nasibku kok jelek ya. Katanya Markus, jangan begitu. Bilang saja nasibku baik, adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi, jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Rumusnya orang hidup itu ini. Kita ingat-ingat coba ya, ini pedoman hidup kita katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Loh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunnatullah berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku, kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus. Karena hari ini kamu terbatas, besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian tubuh kita itu sifatnya melemah.
grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Jadi grafiknya semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu, mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Tidak, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak, tidak mesti. Kemudian kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu. Nah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simpel. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan tidak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Jadi kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang gak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya, tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga.
Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok, karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain, maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia, jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda tidak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Tidak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu tidak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin tidak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh, berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Kamu akan bahagia. Tidak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu. Nanti akan sumpek sendiri, tidak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Tidak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Hidup ini yang pertama rumusnya katanya Marcus Aurelius. Carilah apa tugasmu. Katanya Marcus, segala sesuatu
apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu, maka carilah tugasmu sebagai manusia. Sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu kan Allah loh yang ngomong. Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng? Pasti tidak. Ada tujuannya. Kejar itu. Yo, Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini. Enaknya karena sayangnya Allah sama kita, kan kita sama Allah langsung ditunjukkan, ini loh tugasmu. Jadi yo kayak misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah. Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk, ini loh tugasmu. Maksudnya Markus, yo kamu jalan di tugasmu itu. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Oke, teh ini kan dia punya tugas. Dibikin jadi minuman. Ya diminum, tidak apa-apa. Manusia yang minum, jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel, terus kamu siramkan di karpetnya masjid, itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang, tidak usah cerewet tanya, apa Pak, saya tidak tahu. Tidak, kamu sudah tahu. Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Dan yang kedua, tidak usah khawatir, tidak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifahi alam semesta. Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup, katanya Markus. Pasti bisa asal kamu tidak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa, besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh membelih sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti pantasnya membelih sapi itu ya sapi yang semacam apa kan gitu. Ya sama lah, kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah berapa halaman Pak. Kemudian referensi ini boleh tidak apa, kamu repot sendiri nanti. Salahmu sendiri cerewet. Coba diperintah, ya Pak, nah kan sudah. Selebihnya kamu mikir sendiri, ijtihad sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan, atau syukur-syukur bisa tidak jadi diperintah. Kan itu. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya ya siapa tahu tidak jadi, karena perintahnya tidak jelas. Nah kita sering begitu dalam hidup, kamu sering ngerti tugasmu tapi tidak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah Pak, ujian masih lama. Alah Pak, kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya. Alah Pak, selalu begitu, nyari dalih. Terus bekalmu lengkap, katanya Markus. Yang pertama apa? Tidak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau tidak ada. Hidup ini kan cuma sementara.
Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau tidak lulus di kampus gampang. Kalau tidak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu tidak bisa ngerayu-ngerayu karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok waktu dihisab di akhirat kan kamu mau ada ujian susulan. Tidak ada. Sudah selesai. Maka katanya Markus, bekalmu lengkap. Alam semesta menyediakan semuanya, termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan tidak ada. Termasuk Hadrian, termasuk Agustus di kalimat itu. Hadrian ya raja sebelumnya. Agustus raja Romawi pertama. Yang paling sukses menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu saja juga waktunya limited. Terbatas. Kalian ini kan edisi terbatas. Percayalah Allah tidak menciptakan yang mirip kayak kalian lagi. Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep. Terus yang kedua, katanya Markus, fokuslah pada apa yang kamu lakukan, karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini, apa yang dijalankan? Kebenaran. Menjalankannya dengan baik, dengan santun, dengan tulus, tanpa pura-pura. Itu tugas hidup sebagai manusia. Tentang kebersihan jiwa. Yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman, karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu, tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati. Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Selanjutnya, jangan tertipu oleh dua hal ini. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendahan hatiannya.
Saya Pak, enggak sombong loh saya itu sombong paling pol itu. Saya itu murah hati loh Pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong. Rendah hati itu, kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke, susah ya rumusnya. Ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu ndak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjam sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan, karena dapat tunjuknya dari hadis itu, kalau kamu pas berdiri duduklah, kalau pas duduk ya berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu, karena kamu sedang gelap. Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa balas dendam itu? Kan karena orang marah ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak, jiwamu jadi tidak bersih. Terus ini juga rumus. Jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji, membuatmu kehilangan harga diri, membuatmu membenci orang lain, mencurigai orang lain, mengutuk orang lain, membuatmu berlaku munafik, atau menginginkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Jangan anggap berharga, itu maksudnya jangan diambil ini. Apapun yang membuatmu membenci orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu nantinya akan mengutuk-ngutuk orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu kehilangan harga diri, tidak usah kamu ambil. Itu yang disebut jangan dianggap berharga. Kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang, kamu tinggal saja. Karena postingannya tidak penting, tapi dampaknya pada jiwamu besar. Itu maunya Markus. Selanjutnya, biar jiwamu bersih, jangan kotori jiwamu dengan kesalahannya orang lain. Ini ada rumus bagus dari Markus. Kalau ketemu orang jahat, orang rusak, orang keliru, saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, ini misalnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Jawabannya kan pasti ya, tidak akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang yang tidak tahu malu. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini. Dan yang kamu hadapi sekarang adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk orang yang jahat, orang yang tidak dapat dipercaya, dan kerendahan moral lainnya. Jadi ini menyuruh kita untuk jangan mengotori jiwa dengan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, intoleransi pada orang lain yang kamu anggap keliru atau kamu anggap jahat. Pertanyaannya gampang, apa mungkin di dunia ini orangnya baik semua, soleh semua? Kan tidak mungkin. Kalau kamu marah berarti kamu tidak terima kalau di dunia ini ada orang jelek, ada orang tidak baik. Kalau kamu tidak terima berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kamu menuntut sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi. Akan selalu ada orang jelek, orang jahat. Maka ngapain kamu mengotori dirimu gara-gara itu? Ada orang jahat,
Ya monggo, memang hidup ini ada yang baik, ada yang jahat. Tapi jangan kejahatannya dia membuatmu juga jadi jahat. Kejelekannya dia membuatmu juga jadi jelek. Hari ini banyak begitu. Karena grup sana maki-maki, kamu juga maki-maki. Karena grup sana kemarin menggoreng isu, sekarang ada isu baru, saatnya kita balas menggoreng isu. Sama saja, itu berarti jiwa kita sama-sama kotor. Kalau kamu mimpi orang itu harus baik semua sesuai idealmu, mimpimu itu mimpi yang tidak realistis. Tidak mungkin orang itu akan jadi baik semua. Kalau kamu tidak terima ada orang jahat, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Akan ada selalu orang yang tidak baik. Maka bersihkan dirimu. Ayo merayakan hidup. Senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Katanya Markus, saat engkau bangun pagi, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, iso ngaji filsafat, iso sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Istimewa loh, alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun. Tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa. Bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, hidup kita ini menyenangkan kok. Terus terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati. Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang nraktir di restoran, alhamdulillah ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. Ya kan, kalau dihitung teman yang peduli sama kamu sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Tidak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik. Kamu punyanya HP ini. Mikirnya dibalik. Seandainya HP kayak gini saja aku tidak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur.
Kuliah dapat nilai C misalnya. C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, waduh kok tidak dapat A ya. Oh itu kamu akan sumpek. Kenapa kamu mimpi yang kamu tidak punya? Mimpinya itu seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar. Seandainya dapat C pun cukup. Nah itu kamu lebih bahagia. Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Nah itu mikirnya kamu jangan ayam. Saya mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Ah itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Tidak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu, kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus, jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasanya pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP, mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu. Gak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja, bisa ndak ya aku kawin, bisa ndak ya punya anak. Iso. Ndak usah khawatir. Pasti bisa. Kekhawatiran-kekhawatiranmu dulu sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Tidak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan yang kayak tadi itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without conceit, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpek. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga tidak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya tidak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Nah, kalau ini pendidikan diri. Rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik. Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri, kemudian strict dengan orang lain. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus. Dicarikan alasan, dicarikan dalih. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Terbalik, harusnya kita toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Nah, ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh.
Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain, ya, toleran, ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus, nasihatnya Markus, awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu